Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai literasi baru, di mana yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah literasi ini, yaitu Ibu Wahyuni Satria Dewi, SPD MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 21033048 dari kelas pendidikan Fisika A. Baiklah, untuk masuk ke slide selanjutnya, yaitu perhatikan dua gambar di bawah ini. Bisa kita lihat, dua gambar di bawah ini adalah yang pertama, gambar pertama yaitu anak-anak yang sedang melakukan literasi atau membaca di perpustakaan. Yang kedua yaitu belajar dan membaca adalah kunci kesuksesan. Jadi bisa kita ketahui bahwa literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis, di mana literasi ini sangat bermanfaat atau berguna sebagai kunci kesuksesan kita. Selanjutnya, apa itu literasi? Secara teori, literasi baru mencangkup pemahaman literasi yang lebih luas dan canggih dari sekedar mengetahui cara menulis dan berhitung. Literasi ada 3 pilar. Yang pertama, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Ini merupakan 3 komponen utama dalam literasi. Dan juga pada tanggal 17 Januari 2018, dalam rapat kerja nasional atau Rekernas, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ristek Dikti, konsep literasi baru ini diperkenalkan secara resmi guna mempersiapkan menghadapi datangnya era disrupsi, di mana itu era perampasan. Munculnya ide-ide baru di bidang literasi saat itu. Data, teknologi, dan sumber daya manusia merupakan literasi baru. Selanjutnya yaitu literasi menurut para ahli. Literasi baru menurut Harry Jenkins 2006, literasi baru adalah kemampuan untuk beradaptasi secara aktif, kritis, dan produktif dalam budaya media yang terus berkembang, di mana ini mencangkup kemampuan untuk membaca, menulis, dan berpikir kritis tentang media baru. Selanjutnya yaitu literasi baru menurut Doug Belshaw pada tahun 2012, di mana literasi baru ini di sini mencakup pemahaman mengenai teknologi dan informasi, serta kemampuan untuk beroperasi secara efektif dalam lingkungan digital. Selanjutnya yaitu literasi menurut Paul Gilster pada tahun 1997, di mana literasi di sini Paul Gister yang mempopulerkan istilah literasi siber dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi pada tahun 1997, di mana di sini menggambarkan literasi baru itu sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang ditemukan dalam berbagai format digital. Selanjutnya yaitu literasi menurut David Buckingham pada tahun 2007, di mana konsep literasi dengan menekankan aspek sosial dan politik dari penggunaan media dan teknologi, di mana menurutnya literasi baru melibatkan pemahaman tentang kekuatan, kepentingan, dan implikasi sosial dari media baru. Selanjutnya ada pula literasi menurut Richard Hobbs pada tahun 2010,
di mana Hobbes mendefinisikan literasi baru sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan mengartikulasikan makna dalam berbagai bentuk komunikasi yang dipengaruhi oleh teknologi. Ini mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan membuat konten media dalam lingkungan digital. Di mana literasi baru ini juga mencakup data, teknologi, dan sumber daya manusia, di mana manusia harus memanfaatkan dan mengolah data, menerapkan teknologi, dan memahami penggunaan teknologi. Untuk bertahan hidup di zaman sekarang ini, literasi manusia sangat penting, di mana tujuannya agar manusia itu dapat berfungsi dengan baik di lingkungannya dan memahami interaksi dengan orang lain. Dan juga guru harus memahami literasi abad 21 ini yang menekankan humanisme, pengetahuan berbasis data dan teknologi daripada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan dasar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan literasi karena negara lainnya tertinggal jauh dalam hal literasi. Selanjutnya, ini merupakan 3 pilar literasi baru. Yang pertama ada literasi data. Di sini bisa kita lihat, istilah literasi dan data adalah dua komponen literasi data. Artinya, literasi dalam KBBI yaitu kepandaian menulis, pemahaman, dan aktivitas membaca, serta kemampuan dalam mempelajari tertentu atau aktivitas tertentu. Sedangkan kamus Merriam-Webster dalam Guler 2019 mengartikan data mempunyai 3 arti dasar. Yang pertama, informasi berdasarkan fakta, seperti halnya pada pengukuran yang dijadikan sebagai landasan diskusi. Yang kedua yaitu informasi dalam bentuk digital yang dapat dikirim atau diolah. Selanjutnya yaitu informasi yang dihasilkan oleh suatu alat yang mencakup informasi yang berlebihan dan berguna sehingga perlu diolah agar masuk di akal. Selanjutnya yaitu menurut Shaw pada tahun 2016 mendefinisikan literasi data sebagai memiliki pengetahuan apa itu data, bagaimana data itu dikumpulkan, diproses, divisualisasikan, dibagikan, dan digunakan secara efektif dan efisien. Literasi data ini juga berkaitan dengan bakat atau kemahiran individu dalam menggunakan data sebagai pengetahuan dan kecerdasan untuk mengatasi permasalahan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada literasi teknologi, di mana literasi teknologi ini didefinisikan oleh International Technology Education Association atau ITTEIA dalam Harses pada tahun 2017 sebagai kapasitas untuk memanfaatkan, mengelola, mengevaluasi, dan memahami teknologi, di mana menurut definisi yang berbeda, literasi teknologi adalah kapasitas untuk memahami fungsi teknologi, penerapannya, dan cara menerapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu standar diusulkan oleh Asosiasi Pendidikan Teknologi Internasional atau ITEA 5 bidang utama literasi teknologi, yaitu sifat teknologi dan masyarakat, desain, kemampuan dunia teknologi, dan dunia rancangan. Yang ketiga ada literasi manusia, di mana literasi manusia menurut
Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi adalah kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan, serta berhasil dalam hal tersebut. Pada Forum Pendidikan Dunia pada tahun 2019, Muhammad Nasir, mantan Menteri Ristek Teknologi Pendidikan, menawarkan pandangan alternatif, di mana Nasir itu menyatakan bahwa literasi manusia ini adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara alami, tanpa kaku, dan dicapai dengan menggunakan teknik komunikasi yang efektif. Hal ini juga memerlukan penguasaan desain yang kreatif dan inovatif. Sedangkan literasi manusia menurut Aoun pada tahun 2017 adalah kemampuan masyarakat yang untuk terlibat berkomunikasi dan berkembang sebagai manusia di era digital ini. Literasi manusia ini dapat disimpulkan sebagai bakat seseorang dalam bidang humaniora dan komunikasi, di mana berdasarkan berbagai perspektif bagaimana orang harus bertindak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi literasi baru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu aksesibilitas teknologi, di mana akses yang mudah terhadap teknologi dan internet adalah persyaratan untuk meningkatkan literasi baru, di mana masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas internet memungkinkan mengalami hambatan dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru dalam hal data dan teknologi. Selanjutnya yaitu ada pendidikan dan pelatihan, di mana program pelatihan formal dan pelatihan profesional memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi baru, di mana kurikulum yang memasukkan pelajaran mengenai data, teknologi informasi, dan keterampilan digital dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap konsep-konsep. Selanjutnya ada kesadaran dan motivasi, di mana kesadaran akan pentingnya literasi baru dan motivasi untuk belajar merupakan 6 faktor kunci dalam meningkatkan literasi baru. Individu yang termotivasi untuk terus belajar dan memperbarui keterampilan mereka akan kecenderungan lebih mahir dalam memahami dan menggunakan teknologi dan data. Selanjutnya ada ketersediaan sumber daya dan dukungan, di mana ketersediaan sumber daya seperti buku, tutorial online, sumber daya belajar interaktif, serta dukungan dari komunitas dan mentor juga dapat mempengaruhi tingkat literasi baru, di mana adanya infrastruktur pendukung seperti pusat komunitas, perpustakaan, atau platform online dapat membantu individu dalam memperoleh pengetahuan baru. Selanjutnya ada yaitu perubahan budaya organisasi, di mana di tingkat organisasi, perubahan budaya yang mendukung pembelajaran dan inovasi dalam hal data dan teknologi juga penting, di mana organisasi yang mendorong karyawan untuk terus belajar dan bereksperimen dengan teknologi baru akan cenderung memiliki tingkat literasi baru yang lebih tinggi. Selanjutnya ada ketidakpastian dan perubahan teknologi, di mana perubahan cepat dalam teknologi dan data memerlukan kemampuan adaptasi yang cepat, di mana individu dan organisasi perlu siap untuk belajar secara terus-menerus dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Yang terakhir ada regulasi kebijakan, di mana kebijakan pemerintah dan regulasi terkait dengan pelindungan data, akses internet, dan inovasi teknologi juga mempengaruhi literasi baru. Kebijakan yang mendukung inklusi digital dan akses yang adil terhadap sumber daya teknologi dapat membantu meningkatkan literasi baru di tingkat yang lebih populer. Selanjutnya yaitu manfaat dari literasi baru.
Yang pertama, ada manfaat dari literasi data, di mana yang pertama yaitu untuk mengambil keputusan yang lebih baik, di mana literasi data memungkinkan individu untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan data yang dengan benar. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan pribadi hingga bisnis dan juga kebijakan publik. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah yang efisien, di mana dengan memahami data, seseorang dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Ini memungkinkan mereka untuk menemukan solusi yang lebih efisien untuk masalah yang kompleks. Selanjutnya itu ada inovasi dan pengembangan produk, di mana pada dalam konteks bisnis, literasi data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan wawasan yang berharga tentang pelanggan, pasar, dan tren industri. Hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu adalah prediksi dan peramalan yang akurat, di mana prediksi yang lebih akurat tentang masa depan dibuat dengan memahami dan historis dan menerapkan metode analisis yang tepat. Ini dapat berguna dalam banyak bidang seperti keuangan, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada pemberdayaan manusia, di mana literasi data juga dapat membantu dan membangun masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat dengan mempublikasikan dan membagikan data secara terbuka. Pemerintah dan organisasi non-profit dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Selanjutnya yaitu ada manfaat literasi teknologi. Yang pertama yaitu untuk kemajuan karir, di mana literasi teknologi menjadi kebutuhan yang mendasar di hampir semua bidang pekerjaan modern. Mengerti teknologi memungkinkan individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan memajukan karir mereka. Selanjutnya yaitu ada selanjutnya itu adalah koneksi global, di mana koneksi global ini adalah teknologi memungkinkan komunitas dan kolaborasi lintas batas secara lebih mudah. Ia membuka pintu untuk bertukar ide, budaya, dan informasi di tingkat global yang pada gilirannya dapat menghasilkan inovasi yang lebih besar. Selanjutnya itu adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas, di mana berbagai alat dan sistem teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Contohnya itu termasuk pada perangkat lunak, manajemen proyek, sistem manufaktur otomatis, dan perangkat lunak analisis data. Selanjutnya ada akses ke informasi, di mana internet memberikan akses ke sumber daya informasi yang tak terbatas, di mana literasi teknologi memungkinkan individu untuk menavigasi dengan bijaksana melalui informasi yang tersedia dan memilih sumber yang paling relevan dan terpercaya. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan baru, di mana belajar teknologi memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan baru yang berhubungan dengan pemrograman, desain grafis, pengembangan web, dan masih banyak lainnya.
Ini dapat membuka peluang baru untuk pengembangan karir dan pencapaian pribadi. Selanjutnya ada manfaat literasi SDM, yaitu sumber daya manusia, di mana yang pertama ada pengembangan keterampilan, kepemimpinan, di mana, literasi SDM ini melibatkan pemahaman tentang manajemen orang, termasuk aspek seperti rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan pengembangan karyawan. Ini penting untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas tim, di mana, manajer yang memahami SDM dapat membangun tim yang lebih efisien dan produktif. Mereka dapat mengidentifikasikan keuntungan dan kelemahan individu dalam tim dan mengalokasikan sumber daya yang tepat. Selanjutnya ada peningkatan kepuasan dan keterlibatan karyawan, di mana memahami SDM memungkinkan manajer untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, mempromosikan keterlibatan karyawan, dan meningkatkan kepuasan kerja. Hal ini dapat berdampak positif pada retensi karyawan dan kinerja keseluruhan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian konflik dan yang efektif, di mana literasi SDM ini juga melibatkan kemampuan untuk menangani konflik dan permasalahan interpersonal di tempat kerja. Manajer juga yang tampil dalam SDM dapat memediasi konflik dengan baik dan mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Yang terakhir yaitu peningkatan budaya organisasi, di mana memahami SDM memungkinkan manajer untuk membangun budaya organisasi yang positif, termasuk nilai-nilai seperti kerjasama, komunikasi, komunikasi terbuka, dan penghargaan atas pencapaian individu. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan dan efektif. Di mana tiga pilar literasi baru ini, yaitu data, teknologi, dan sumber daya manusia, saling berkaitan dan saling melengkapi. Dan juga dengan menggabungkan pemahaman tentang ketiganya, individu dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam masyarakat dan ekonomi yang didorong dengan data dan teknologi. Selanjutnya ada prinsip literasi baru, di mana ada beberapa prinsip literasi baru. Yang pertama yaitu inklusivitas, di mana literasi baru harus diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau demografi, di mana inklusivitas penting untuk memastikan bahwa masyarakat dari literasi baru dapat dirasakan oleh semua orang. Selanjutnya yaitu kolaborasi, di mana kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, akademis, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif literasi baru dengan efektif. Selanjutnya yaitu ada konteks kontekstualisasi, di mana pendekatan literasi baru harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal masing-masing komunitas atau negara. Hal ini memastikan bahwa program-program literasi baru relevan dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Selanjutnya ada peningkatan keterampilan kritis, di mana penting bagi semua individu untuk dikembangkan keterampilan kritis dan dalam memahami dan menafsirkan informasi, terutama di era di mana informasi tersedia dalam jumlah besar dan beragam. Selanjutnya yaitu ada pendekatan holistik, di mana literasi baru tidak hanya melibatkan pemahaman tentang data dan teknologi, tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan manusia (SDM). Pendekatan holistik ini memungkinkan individu untuk menggunakan data dan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab,
Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan seumur hidup, di mana literasi baru tidak hanya relevan bagi anak-anak di sekolah, tetapi juga penting bagi individu di semua tahap kehidupan. Pengembangan keterampilan seumur hidup memungkinkan seseorang untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus dalam lingkungan yang didorong oleh teknologi. Selanjutnya ada kompetensi pada literasi baru, di mana beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki semua warga sekolah, khususnya peserta didik adalah 6 literasi dasar. Yang pertama yaitu literasi baca tulis, di mana literasi baca tulis ini merupakan kemampuan dan pengetahuan untuk membaca, menulis, dan menelusuri, mengolah, dan memahami informasi dengan tujuan menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk tujuan, meningkatkan pemahaman dan kemampuan dan beradaptasi dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada literasi numerasi, di mana literasi, numerasi ini adalah kemampuan untuk yang pertama memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol untuk, memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks dalam kehidupan sehari. Yang kedua yaitu menganalisis informasi yang tampil, dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, bagan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada literasi sains, di mana literasi sains ini adalah kemampuan dan pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan, menemukan jawaban, memperjelas fenomena ilmiah, membuat kesimpulan, memahami sifat-sifat sains, memahami bagaimana sains dan teknologi mempengaruhi dunia alam, intelektual, dan budaya, dan ingin terlibat dan peduli dalam masalah sains. Selanjutnya ada literasi digital, di mana literasi digital ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan yang mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat, dan patuh hukum untuk membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada literasi finansial, di mana literasi finansial ini adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan pemahaman tentang ide dan risiko, dan juga keterampilan dan dorongan untuk membuat keputusan yang efektif tentang keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial eee, seseorang dan sosial, serta partisipasi dalam masyarakat. Yang terakhir ada literasi baru dan kewarganegaraan literasi budaya, di mana pengetahuan dan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada kelebihan literasi baru. Yang pertama, yaitu literasi baru ini memungkinkan akses mudah terhadap informasi dan dari berbagai sumber dan subjek, sehingga memperluas pengetahuan individu. Selanjutnya yaitu kemampuan untuk berkomunikasi melalui berbagai platform online, memungkinkan individu untuk yang terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dengan dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, dengan akses ke berbagai sumber informasi, individu dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dengan mencari solusi masalah yang dihadapi. Selanjutnya, yaitu literasi baru ini juga dapat memungkinkan pembelajaran yang berkelanjutan, karena individu dapat terus belajar melalui sumber-sumber online seperti kursus daring, tutorial video, dan platform pembelajaran lainnya. Selanjutnya yaitu dengan akses ke berbagai alat dan sumber daya online, individu juga dapat mengekspresikan kreativitas mereka dan menciptakan konten baru baik itu dalam bentuk tulisan, penggambar, ataupun multimedia. Selanjutnya yaitu kekurangan dari literasi baru. Yang pertama yaitu tidak semua orang memiliki akses yang sama
dalam teknologi dan internet yang dapat meningkatkan kesenjangan akses terhadap informasi dan peluang. Selanjutnya yaitu banyaknya informasi yang tersedia secara online dapat membuat sulit bagi individu untuk membedakan antara informasi yang akurat dan yang tidak, serta informasi yang dapat dipercaya uh, dan yang tidak. Yang ketiga yaitu ketergantungan individu menjadi kurang bergantung pada yang selanjutnya itu ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dan internet yang dapat menyebabkan individu itu menjadi kurang bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Atau menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecanduan internet. Selanjutnya yaitu ada penggunaan teknologi dan internet juga membawa risiko terkait privasi dan keamanan data, termasuk potensi penyalahgunaan data pribadi dan atau serangan siber. Selanjutnya yang terakhir yaitu terlalu banyaknya informasi yang tersedia dapat membuat individu itu menjadi kurang mampu untuk menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan kritis, yang dapat mengarah pada penyebaran informasi palsu atau kurangnya pemahaman yang mendalam tentang suatu subjek. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ada dalam literasi baru, di mana derajat pendidikan yang merupakan salah satu penanda suatu bangsa itu termasuk dalam apa yang disebutkan sebagai negara maju karena mudahnya meraih ilmu tingkat tinggi, cetaknya sumber daya manusia yang berkualitas. SDM ini juga telah membuat kemajuan di sejumlah bidang yang memungkinkan bersaing secara setara dengan negara lain di seluruh dunia. Kita juga sudah mendekati revolusi industri keempat atau era di mana dunia industri digital sudah mengangkar dan menjadi standar serta paradigma masyarakat saat ini. Era modern juga penuh dengan menjadi standar era modern juga penuh dengan perubahan yang cepat, menuntut respon yang cepat dari kita dalam segala bidang pembangunan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengatasi permasalahan dan peluang terkait pendidikan di abad ke-21 ini. Intinya dari pendidikan 21 ini adalah mengajarkan di mana sekolah harus menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan, yang di mana sekolah harus intinya itu pendidikan pada abad 21 ini adalah pengajar di mana sekolah itu harus menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan. Secara khusus, metode pembelajaran yang berpusat pada siswa menggantikan pembelajaran yang berpusat pada guru. Yaitu berdasarkan studi visa yang dilakukan pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat ke-57 dari 63 negara. Sedangkan di tahun 2012 menduduki peringkat ke-64 dari 65 negara. Dan di tahun 2015 menduduki peringkat 64 dari 72 negara. Oleh karena itu, upaya yang signifikan harus dilakukan untuk mengatasi peluang dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pendidikan pada abad 21 ini. Kita harus dibekali dengan literasi lama di masa lalu. Namun, literasi baru, data, teknologi, dan humanisme kita juga perlukan, meski pada kenyataannya belum berfungsi sebagaimana mestinya. Buktinya berasal dari keterampilan literasi baru, data, teknologi, dan manusia, hasil penelitian, survei, serta fakta bahwa masyarakat Indonesia masih jauh dari ekspektasi. Jika tidak ada persiapan dan penguatan literasi di lembaga pendidikan, maka ketinggalan tersebut akan semakin parah. Literasi manusia merupakan komponen kunci dari agenda literasi baru.
yang juga sangat pentingnya. Hal ini penting karena kegagalan memahami dan memperlakukan manusia eee, mana mestinya. Sangat penting bagi kita untuk membicarakan literasi manusia, khususnya dengan siswa. Selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan literasi baru ini. Yang pertama yaitu bisa melakukan reformasi kurikulum di sekolah, di mana menyesuaikan kurikulum di sekolah dengan kebutuhan zaman modern, melibatkan pengintegrasikan elemen STEM untuk mengembangkan keterampilan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Selanjutnya yaitu untuk selanjutnya yaitu pada reformasi kurikulum di sekolah ini memasukkan literasi baru sebagai literasi data, teknologi, dan humanisme, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan relevan terhadap kebutuhan masa kini. Selanjutnya yaitu untuk mendorong pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana proses pembelajaran dirancang untuk memaksimalkan potensi setiap individu dengan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu meningkatkan potensi yang dimiliki sumber daya manusia, di mana melakukan pelatihan dan pengembangan kontinu bagi para pendidik agar dapat mengadopsi metode pembelajaran inovatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu kolaborasi antar sekolah, industri, dan pemerintahan penting memastikan relevansi keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan gerakan literasi manusia, di mana pada gerakan literasi manusia ini dapat menyusun program pembelajaran yang berfokus pada literasi manusia yang mencakup aspek kehidupan sosial, keetika, dan keterampilan interpersonal, dan juga mendorong pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang kuat dalam pendidikan, bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Selanjutnya yaitu yang keempat ada pemberdayaan teknologi dan pembelajaran, di mana menyediakan akses dan pelatihan yang memadai teknologi pendidikan di sekolah-sekolah agar guru dan siswa itu juga dapat memanfaatkan secara efektif. Dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran termasuk dalam penggunaan proyek berbasis teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pembelajaran praktis. Yang selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, di mana menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan siswa dan efektivitas program pembelajaran, di mana juga dapat menggunakan data hasil evaluasi tersebut secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan terus-menerus dalam sistem pendidikan. Selanjutnya itu ada meningkatkan kebiasaan literasi umum pada masyarakat, di mana mengkampanyekan pentingnya literasi tidak hanya di tingkat pendidikan formal, tetapi juga di komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan selanjutnya itu integrasi literasi baru itu sebagai literasi data dalam kehidupan sehari-hari, memastikan pengetahuan ini juga digunakan secara praktis dan bermasyarakat, di mana pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat, menekankan bahwa semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi solusi ini. Dengan demikian, melibatkan semua pihak dan memastikan keterlibatan mereka secara aktif menjadi krusial untuk mencapai perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu masuk kepada yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana literasi baru ini mencakup data, teknologi, dan sumber daya manusia. Manusia harus memanfaatkan dan mengelola data, menerapkan teknologi, dan memahami pentingnya penggunaan teknologi. Untuk bertahan hidup di zaman saat ini, literasi manusia itu sangat penting,
Tujuannya adalah agar manusia itu dapat berfungsi dengan baik di lingkungan dan memahami interaksi orang lain. Dan faktor-faktor yang berikut yang dapat mempengaruhi literasi baru itu ada aksesibilitas, teknologi, pendidikan dan pelatihan, kesadaran dan motivasi, ketersediaan sumber daya dan dukungan, perubahan budaya organisasi, ketidakpastian dan perubahan teknologi, regulasi dan kebijakan. Di mana ada manfaat literasi baru itu ada 3, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu prinsip literasi baru, yaitu ada inklusivitas, kolaborasi, kontekstualisasi, peningkatan keterampilan kritis, pendekatan holistik, pengembangan keterampilan seumur hidup. Dan juga ada kompetensi dasar ada 6, yaitu literasi baca tulis, literasi numeris, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan, dan literasi budaya. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dan kelebihan literasi baru. Untuk kelebihan literasi baru yaitu memungkinkan akses mudah terhadap informasi dari berbagai sumber dan aspek, sehingga memperluas pengetahuan individu. Selanjutnya yaitu juga ada kekurangan, di mana tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet, yang dapat meningkatkan kesenjangan akses terhadap informasi dan peluang. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari survei serta fakta bahwa masyarakat Indonesia itu masih jauh dari ekspektasi. Jika tidak ada persiapan pengetahuan literasi di lembaga pendidikan, maka ketertinggalan tersebut akan semakin parah. Dan solusi dari permasalahan literasi baru ini yaitu melakukan reformasi kurikulum di sekolah, meningkatkan gerakan literasi manusia dan lain-lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai literasi baru. Saya akhiri, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to